Itu harus, karena kenapa? Okay. Kita menggunakan sertifikat internasional. Oh. Makanya harus speaking English. Harus speaking English. Oh, speaking English. Dulu itu. Saiki karena saking lama Ya. sudah mendarat ya. Betul. Berlabuh di dermaga cinta. Berlabuh di Gondang-Gareng. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 8 sudah on time. Ya wayai lur, wayai kerja lur. Wayai kerja di TVD The Night. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum lur, piye kabari? Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya ya. Iki kebetulan awake dhewe ning kene namu Mbah Gadung, Mas Kawon kok ya ora teko-teko. Iki tapi ra apa-apa, iki karena iki mang wargaku mungkin sibuk, mungkin repot karena aktivitasnya ya. Ngerti dhewe akhir tahun lur. Akhir tahun kebanyakan dulur-dulur di Jabung, terutama di Jabung TV ini banyak sekali order. Nah, order macul apa order dandani gendeng sing trocoh ngono lho. Jadi dulur-dulur neng kono guys, piye carane ya gelem ra gelem nanti ya tetep tak hibur dulu. Oke lur, sebagai lagu pembuka ya ben kesempatan malam hari ini monggo ya tamune tak manggane wis langsung tak manggane neng kene. Oke. Lagu Lali Janjine ya. Ya, untuk dulur-dulur bisa request ataupun via WA bisa, maupun live streaming ini bisa langsung komen-komen di bawah di nomor HP yang terdaftar ini, tercantum lur. Oke lur, Lali Janjine. Oke, kita lanjut. Asik. Oke. Tak monitor ning kene. Dina minggu sing tak kowe ngajak neng Tawang Mangun srengenge ana kene aku nunggu kowe SMS rambalesi yen tak telepon malam pateni mangkel aku mangkel yen kepedho irungmu isih tak ciwel lali janjine tandane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning ngendi gelagatmu saja nyupriani hatiku sucana kowe kencan karo liya-liya adur mujan
kowe ngajak ning tawamanmu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe taksir balas kota SMS yen tak telepon malah mau pateni mangkel aku mantap yen kepethuk irungmu mesti tak ciwel 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 lali janji tandane alesni mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung kandang kowe ora teko ae wis janjane kowe ning ngendi kelakmu saja nyupriyani hatiku sujono kowe kencan karo garangan liya aduh piye rek jah. Oke, mengatakan mau gending apa mau jenenge lali janjine ya, mudah-mudahan dulur-dulur ora lali janjine. Iki ya dulur-dulur ya. Iki sebenarnya Mbah Gadung karo Mas Kawon lagi posisine mbuh wangi nyanti kayane mau lho benane gending tanggane ya iki tak bajake ceritane tak bajake iki TWD Internet wis jalan Mas oh rong ya wis nang nggonku dhewe sik ngatasi kok jam 8 ngatasi lur. Oke lur ya, kita kebetulan ini ada salah satu momen Hari Ibu ya. Hari Ibu sesuai judulnya. Judulnya apa aku mau lali nih Mas. Nah. Lali judulnya temane soalnya temane khusus, makanya mocone kudu tenanan iki lur. Lur. Perempuan berdaya generasi milenial di era digital. Wah, iki rada abot iki. Bahasane hari ini rada abot lur. Ora kaya biasane setelah ditimbang iki biasane paling ya 2 gram 1 gram saiki nek sing iki 1 ton nih soalnya tiga bahasan perempuane itu berat juga berdayane abot terus generasi milenial iki soalnya sing ngomongnya juga bukan generasi milenial generasi kolonial ceritanya ngono lur. Nah kebetulan hari ini kita langsung kedatangan narasumber kita nih Bapak Supriyanto dari LSM Lira yang kebetulan hari ini hadir dengan baju kebanggaan wis to. Kabeh kan kebanggaan. Bagaimana penampilannya Pak Supriyanto? Monggo langsung mawon langsung mawon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini hormat tenan iki tenan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah wis. Iki lho asline istilahnya Pak Supriyanto biasanya kan batikan, klambi lorek, biasalah. Aku ya kaget lho iki kok iki piye ceritane? Monggo pinara. Terus pundi ceritane? Nah. Ini saya lepas ya. Nggih monggo nderaken. Ini intinya menghormati Hari Ibu. Nggih, kok saged. Iya, karena saya hasil dari ibu. Oh iya, betul. Agak deket aja, Pak. Nggih, makanya kan gini, dari Hari Ibu ini saya sangat bagaimana ya, nelongso dalam arti nelongso gini, saya belum bisa membahagiakan ibu saya. Dan dari doa-doa ibu kita menjadi begini, di antaranya kita berguna bagi masyarakat. Mau kok dari doa ibu? Oh iya.
Nggih. Ya, kalau kita nggak didoakan kita nggak akan jadi begini. Betul. Proses semua itu perlu proses. Nggih. Makanya tadi Leres tadi jenengan bilang hari ibu tuh wah saya pribadi juga susah mengutarakan itu seperti Pak RW. Susah mengutarakan Ya, tapi betul. insya Allah ya bisa dilaksanakan lah. Dalam hati ya. Ya. Ngomong susah tapi dalam hati wis muni adoh jadi wis. Karena sangat besarnya jasa ibu gitu. Makanya tadi kan jenengan bilang ibu itu sudah suatu bahasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Siap. Gitu. Ya pokoknya ibaratnya air mengalir kita tuh ya ibulah doa yang paling kuat. Astagfirullah ini ngomong. Oh ya. Ada kode alam. Kode alam. Tapi aja dipasangi ya, ora oleh ya. Kode alam. Engko kode sing liyane kode alam. Nggih. Nggih niki nuwun sewu niki. Saya niki kambing ngeten niki kebesaran zaman dulu kan gitu. Saya cerita Pak, ini sebelum masuk ke hari ibunya. Hari ibu. Jadi istilahnya Pak Supriyanto dari yang biasa kita kenal sebagai LSM Lira di Magetan itu beliau kan biasa safarinan, biasalah. Ternyata basicnya itu seperti ini ya. Mau nggak diceritakan? Nggih nuwun sewu niki satu ilmu satu guru jamu. Saya izin dulu sama senior saya. Oke siap, hormat. Pelaut ya. Senior saya minta maaf bila mana saya salah ini. Saya pakai uniform yang dulu waktu saya masih berlayar. Dan alhamdulillah saya ucapkan selamat mau Natal ini ya. Oke. Natal ya selamat Natal. Sudah nih 25. Pas tanggal pas ya. 25 Desember ya. Terus untuk alumni dari tempat saya pendidikan dulu, dari SKS 3, SKIPEN, SPMBS Surabaya, sukses selalu untuk junior senior saya yang masih berlayar. Kan masih banyak yang berlayar. Sampai ini istilahnya nek cara sekolah urung waya pensiun kok nyolong darat iki ceritane. Saya ini termasuk melarikan diri dari tanggung jawab. Nakal ya. Ya, nakal itu tadi. Nakal. Nakal sama dengan Mas apa? Mas Kawon. Itu. Nakal kok ini. Dino iki. Ora nongol-nongol. Ngantek awake dhewe wis setengah jam ya, seperempat jam iki kono TWD internet asli ora nongol. Karena itu bolos itu tadi. Bisa diceritakan kalau untuk mungkin ya teman-teman sedulur di Magetan Boys Pol maupun Beni Setiawan Magetan maupun Jabung TV ya yang hari ini ada momen spesial bisa diceritakan Pak kok pelayar ini biasanya kalau kita tahu kan pelayar itu harus punya pendidikan khusus gitu itu biasanya sekolahnya di mana Pak? Ya kalau dulu kita itu kan kalau saya dulu SD-nya kan SD Gulun 2 di Mauspati, Kecamatan Mauspati ya. Saya ini orang goblok terus terang aja. Berkat doa ibu lah. Orang tak ceritani nek goblok ora ceritani. Terus itu kita sekolah di SMP 3 Mauspati. SMP 3. Tahun 90 kita lulus ya Mauspati itu ya. Habis itu saya sekolah di Sekolah Pelayaran Menengah Bakti Samudra di Surabaya. Oh di Surabaya. Di Surabaya tahun 90 sampai 93 kan itu. Dan nanti dari 94 itu saya ujian negara. Yang paling susah itu yang kalau pakai gini gampang pakainya. Tapi lulusnya yang susah. Yang ujian negara. Maaf junior senior. Saya minta maaf ini cerita sedikit. Mboten ono, ben kersane nanti ada jiwa untuk jadi pelaut sejati. Mental kita itu memang dibentuk bener-bener harus tangguh. Karena kenapa? Satu kita menghadapi gelombang. Betul. Kalau ombak kita nggak bisa makan. Habis gitu kalau ombak kita makan mie keluar mie ya gitu. mental betul mental gitu. Maka ada sebab itu ujian negara. Kadang-kadang ujian itu kalau sekolah dulu itu kita dari ujian negara kita anggapnya saya ini orang swasta kan sekolah swasta. Kita ujian dari 100 orang yang lulus cuma 10 orang kan gitu. 100 orang yang lulus 10 orang. Nah, itu. Mantap. Tahun 94. Itu ujian negara nih. Ujian negaranya. Abot ya, Wabot. Nanti sampai abot saya teh. Nah, niki mungkin perjalanan dari Pak Supri dari SD, SMP terus sampai sekolah pelayaran itu ya. Betul.
Sekarang ada namanya PLP atau nama itu? Ada itu PLP pelayaran di Surabaya ada. Itu kan akademi kan gitu. Akademi. Kalau saya dulu kan dari SMP langsung ke pelayaran sekolah. Oh, berarti setingkat ya, SMA ya, SMTA. Okay. Ya itu sekarang masih ada. Cuma kan sekarang ya sudah eranya sudah naik lah kan. Kita kan harus di pelayaran itu nun sewu nih kalau saya salah ya. Siap. Ini saya juga sudah lama ini sudah turun gunung saya. Kan di pelayaran itu belajar dan belajar itu harus karena kenapa kita menggunakan sertifikat internasional. Makanya harus speaking English. Speaking English. Dulu itu. Saiki karena saking lama sudah mendarat ya. Berlabuh di dermaga cinta. Berlabuh di Gudang-Gareng. Gudang-Gareng padahal secara geografi watuh ke laut. Jadi artinya laut paling tuh artinya kali hidung dagi, gedung minggir. Itu kembalinya nanti ke tujuan jenengan tadi rencana atau Januari jodoh tadi. Ya gitu. Kalau jadi jodoh kan nggak ketemu juga kita. Nyantolnya di mana gitu. Siap. Jadi bisa diceritakan sebelum kita masuk ke Hari Ibu memang dulur-dulur 22 Desember itu adalah momen yang sangat sakral ya untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia. Ya betul sekali. Nah salah satunya nanti mungkin dijelaskan oleh Ibu Pri ya. Oh iya. Nanti masih di belakang dia. Lagi goreng tempe. Lagi goreng tempe. Biasa. Jadi seorang ibu itu tidak seharusnya tidak meninggalkan kitohnya. Berarti kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga. Setinggi apapun kedudukan, mau nggak mau ya memang kitohnya sebagai pendidik dalam keluarga. Oke. Ya kalau kita kembali ke Hari Ibu, saya kan intinya ibu itu memang benar-benar sangat-sangat bagaimana ya istilahnya yang bisa menggerakkan sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa kan dia bergerak di masak juga bisa kadang makanya ada yang bilang seorang pemimpin tuh kalau bisa belajar dengan ibu kan gitu karena kenapa ibu itu contoh kayak kita kita kembali ke pelayaran saya kalau di pelayaran juga itu sama kunci utama adalah seorang pemimpin adalah bisa memahami daripada bawahannya dengan gitu dan bisa menyelesaikan suatu masalah yang akan datang kan gitu preventif kuratif kan gitu pencegahan dan penyelesaian kasus kan gitu makanya ibu itu ya saya pribadi ya contohnya ibu kita yang dulu istilahnya keras sama kita itu berarti bukan keras ini mendidik kan gitu ada pola mendidik yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung tapi kan dulu kita nggak tahu kan baru kita tua baru tahu sadar kan ngoten Pak RW jadi nyun sewu niki kula sampi soalnya dulur-dulur di channel Wednesday Magetan maupun di Magetan Boys Pol nah ini sudah nyimak ini yang Mbak Tigia, oke hadir, terima kasih. Bisa tanya-tanya ya nanti yang di bawah ya. Di kolom komentar di sini kita sudah sisipkan nomor WA. Misalnya nomornya ini hari ini tidak susah nyangkut via WA nanti bisa. Oke. Saya Pak. Niki kula sambi soal iki kula saya bagikan ke dulur-dulur Berita Magetan, tak posting dulu. Kersane nanti banyak yang komen biar nanti kaget loh ini LSM kok baju kebesarannya beda. Ya, kita itu bisa menyesuaikan di darat di laut kita. Bisa menyesuaikan diri, beradaptasi. Karena nyun sewu, semua orang itu kan ada basic-basicnya masing-masing. Tidak serta merta bahwa nyun sewu seorang LSM ya LSM pure dari masuk sekolah SD SMP SMA ya LSM kan nggak mungkin. Pasti ada basic tertentu di situ. Latar belakangnya. Seperti saya juga ya latar belakangnya ini kan Pak RW 1000 tapi di belakangnya di sini juga ada nanti mana deh Lentera Indonesia media juga betul jadi satu sisi sebagai jabatan di masyarakat Pak RW 1000 jabatan sosial tapi yo dapure ben ngebul yo kuwi lho pasang iklan nang kono ADP setahun bisa. Ya nanti insya Allah kalau kita dapat pemimpin yang bagus nanti Bupati didengar sama Pak Bupati mesti ada ADP tiap bulan. Amin.
Karena ya, untuk media itu tetap untuk menyokong bagaimana media hidup itu dari ADW, Pak. Ya, betul. Makanya kan nun sewu nih, saya kalau salah saya minta maaf. Media itu sebenarnya adalah corong informasi masyarakat dan corong informasi daripada pemerintah. Ada dua sisi permainan. Makanya kalau istilahnya ingin mengembangkan atau mempromosikan atau memberitahukan kan itu memang lihat media kan gitu. Betul. Beda kalau kami sebagai LSM. LSM itu istilahnya kontrol sosial. Kontrol sosial pribadi intinya kalau ada yang kesalahan kita kasih tahu kan gitu. Diingatkan, diberi masukan kan gitu. Nek terakhir kalau nggak kasih tahu, ya dikasih tahu lagi. Dikasih tempe. Oh, tempe. Soalnya kasih tahu gak gelem. Cimpo gak gelem tempe. Tempe baru atos. Kadang-kadang yang krikele. Isi bahaya. Betul kan gitu. Jadi ini sekedar sharing bahwa memang peranan antara media, antara lembaga LSM itu di masyarakat itu penting karena betul sekali. Karena di media sendiri adalah pilar keempat demokrasi. Iya, betul. Omongnya ngono loh. Tapi teman ora iki. Ya memang kadang harus seperti itu. Makanya kita harus pakai aturan gitu. Betul. Makanya setiap permasalahan di Magetan, khususnya saya minta maaf. Kalau istilahnya media sudah memberitakan, habis gitu ada hak untuk menjawab. Betul. Klarifikasi itu wajib. Yang intinya adanya saling balance kan gitu. Sama dengan LSM. LSM juga gitu. Kalau kita menemukan suatu kasus, kita akan memberitahukan dengan surat tertulis. Kan gitu. Kalau surat itu tertulis tidak diindahkan, kita juga melangkah ke jalur hukum kan gitu. Karena memang negara kita negara hukum kan gitu. Diakui atau enggak diakui, disadari atau enggak disadari, tetap panglimanya dah hukum kan gitu. Makanya sekarang kan sudah ada jenengan sudah di bawahnya Kominfo ya. Kominfo. Yang dulu tuh yang terkenal tuh Pak Harmoko itu. Menteri penerangan Pak Harmoko. Sekarang kan itu sama. Kalau kami kan di bawahnya Bakas Bangpol lah ini. Bakas Bangpol sementara ini kan diduga kan ya ada kegiatan, cuma kan tidak seperti di tempat jenengan. Misalnya kan ada pure kegiatan gini. Kalau kita kan masih bias kan gitu. Kan gitu. Mungkin ke depan ya dalam arti semuanya kan ada payung hukumnya masing-masing. Berlindung dalam payung hukumnya masing-masing, terus berperan sesuai peran masing-masing. Betul. Kita tidak bisa menyamakan A dengan si B dengan si A karena rumahnya beda. Ibarat perahu nih, satu perahu sekoci, satu perahu gede. Tapi pada intinya kalau kami sebagai lembaga sosial dengan wartawan adalah kita mitra kerja dengan pemerintah gitu. Tapi kita juga harus tahu pemerintah itu tanpa kita kadang-kadang kalau seorang pemimpin di atas itu dia akan melihat ke bawah langsung, tidak bisa, dia perlu bantuan orang lain. Sebenarnya kita bisa membantu. Betul. Makanya kan dari kontrol media LSM ini insya Allah akan baik kan gitu. Kan gitu. Menurut ilmu yang saya terima di ilmu LSM-an kan gitu. Siap. Lah iki nyun sewu niki awake dhewe wis rada suwi nang kene. Iki sing di omah iki nyati parane iki. Ini ya ternyata ada acara. Apa didol omah ya? Aja. Anu ya diganti sertifikat. Ngomong rene wong iki. Makanya kan gini termasuk gini. Terima kasih juga nih teman jenengan. Siap. Kegiatan yang ada di Magetan, saya sangat antusias sekali dengan wartawan Magetan. Semua umumnya. Istilahnya kontrolnya ada berarti itu. Nek api dia mengapi, nek elek dia mengelek, memang nyatanya seperti itu. Masalah ADP itu nomor 2. Profesionalisme. Betul kan gitu. Tapi mbok yo sadaro. Sithik. Makanya gitu. Karena semua sudah ada payung hukum. Saya bilang payung hukum. Ada ilmu berbagi rezeki itu barangnya. Kalau ada payung hukum ya silakan. Gitu. Siap. Jangan kalau istilahnya saya nun sewu nih dengan tanda kutip ini ada curhatan sedikit. Kalau datang silaturahmi. Habis gitu kalau mau adakan kegiatan event gitu. Kadang-kadang bulat juga gitu. Padahal
seorang lembaga seorang orang yang bergerak di sosial itu intinya dia punya ide-ide yang kadang-kadang pemerintah nggak tahu gitu loh. Belum tahu kan gitu. Ya saling mengisi sebenarnya kan gitu, saling mengisi kan gitu. Tapi saya percaya lah orang pemerintah orangnya pinter-pinter lah. Pinter lah. Mereka rata-rata S1 S1. Kalau kita SD. Kalau saya S3 Pak. Oh iya S3 sama. SD, SMP, SMA. Oh iya. Mentok nih. Ya nggak apa-apa kalau. Berarti tadi mungkin terkait dengan Hari Ibu tadi kembali ke laptop ya istilahnya kan. Memang peranan ibu ini memang luar biasa bahwa ada yang ada hadis nih, ada hadis ya kita umat Islam ada hadis bahwa hormat pernah Rasulullah ditanya kan, siapa yang harus saya hormati Rasulullah? Ibumu. Nah, terus dijawab lagi. Kalau orang itu tanya lagi, yang saya hormati siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Betul. Terus tanya lagi, ini Rasulullah ditanya terus kok ibumu. Terakhir saya tanya, yang harus saya hormati di dunia ini siapa? Ibumu. Loh, saya kan punya bapak. Terus tanya lagi, siapa yang saya hormati di dunia ini? Bapakmu. Jadi ibu itu 3 tingkat lebih tinggi dibanding bapak. Nah itu. Jadi dalam ajaran agama Islam memang seperti itu. Seorang ibu bagaimana mengandung 9 bulan 10 hari, bagaimana menyusui sampai beliau kita bisa jalan, bisa seperti ini, seperti harus mau tidak mau harus hormat pada ibu. Pumpung apalagi teman-teman yang mungkin ibunya masih ada, ditunggu ibunya ya. Yo rakitang waktu sedelu ya dolan ke ibu ngobrol ngalor ngidul ngono wis seneng wong tuwa. Enggak usah digawani macam-macam. Penting anake moro karo mesem wis seneng insyaallah itu. Apalagi digawani martabak. Walaupun dalam hati cek kebacut. Kan gitu ya. Berarti kan memang kondisi di masyarakat kan bermacam-macam lah. Jadi memang ada problematika. Tapi mau nggak mau ya kita harus istilahnya sebagai anak harus melumuhi sebagai apapun kondisi ibu kita kadang-kadang kan seperti itu. Mau nggak mau ya kita harus apa jari ya memang mau nggak mau ibu harus kita hormati. Ya karena kenapa? Ibu yang melahirkan kita. Pertama kali istilahnya orang Jawa, Gusti Allah sing katon ya itu ibu. Betul. Yang kita lahir dari ibu. Siap. Makanya ibu itu istilahnya darah kita, semuanya dari ibu kan gitu. Yang istilahnya pertama kali lahir kita lihat ibu. Bapaknya nomor 2 paling. Siap. Gitu. Tapi yo sedikit lah. Bapak juga ada lah. Ya apalagi kalau zaman sekarang memang karena konteksnya Hari Ibu ini bapak nggak boleh marry ya. Sorry bapak nggak boleh marry. Kok ini saya minta maaf juga. Ini untuk untuk salam juga nih. Ini kan kadang-kadang ada bilang Persatuan Pelaut Takut Istri ya. Wah ada istilah itu ada juga. Ada tuh. Terus terang aja. Segaras apapun segaras apapun ya tuh. Tahan ombak setengah mati pun kalau pulang ke rumah takut sama ya. Itu kata Ustaz itu. Ada juga istilah isti Pak. Ikatan suami takut istri. Wakeh ini sih ngono kuwi. Jadi ya seperti tadi, monggo dulur-dulur yang mau komen bisa tanya-tanya di sini maupun minta lagu ya. Nanti kita minta kita kasihkan ya. Apa les di sini ya. Nah ini pengen saya secara pribadi juga pengen tahu Pak. Ini kan Nyocewe, ini kan ada pangkat-pangkatnya itu di pelaut ya. Ini dulur-dulur mungkin ada yang belum tahu seperti saya ya. Itu 1, 2 itu apa maksudnya? Saya ini non sewu kalau saya salah ya ini harus minta maaf dulu. Nanti kalau saya salah. Tunggal guru tunggal ilmu nih. Tetap saya harus mawas diri karena saya sudah nggak berlayar berapa tahun ya? 15 ya kurang lebih 15 tahun ya 15 tahun lebih kan? Saya 15 tahun kalau yang kan dia jabatan di atas kapal paling tinggi itu nahkoda kalau saya yang kedua itu perwira 1 ada mualim 1 perwira dek mualim 1 mualim 2 mualim 3 kalau saya ini termasuk mualim 1 kalau bahasa Inggris chief office dan kepala wakil nakoda saya kan wakil saya belum nakoda bentar lagi nakoda insya Allah tapi belum itu ya gitu itu kan nakoda itu adanya
istilahnya grade-nya dalam arti tonasenya ada. Nanti saya terangkan nanti banyak ya. Oh nanti ya. Episode berikutnya tentang pelaut ya. Pelaut di dari laut. Teman saya juga ada Pak. Jadi teman saya SMA juga sampai sekarang masih berlayar. Dulu teman sekolah SMA terus berlayar lama kontak di Facebook, akhirnya sekarang lost kontak, hilang, nggak tahu. Oh jangan ilahi ya? Enggak kayaknya enggak ya. Karirnya meningkat, sibuk mungkin itu. Oh sibuk betul. Ya karena tadi sudah ya, kan kita kan nakoda, perwira istilahnya nakoda adalah pemegang kekuasaan di atas kapal. Kapal itu adalah suatu negara kecil. Berarti dia punya otoritas tersendiri. Di atas kapal itu dia sebagai penanggung jawab keselamatan kapal, sebagai penanggung jawab kewibawaan kapal, sebagai kejaksaan kalau ada kasus hukum di situ. Sebagai notaris bila mana ada kelahiran itu harus tanda tangan kapten juga. Ada. Nakoda tadi ya. Nakoda tadi. Oh iya. Terus ada juga istilahnya dia memutuskan istilahnya tinggalkan kapal kalau kapal emergency. Sebenarnya aturan jual kapal pun bisa gitu. Dijual bisa. Pernah nggak itu? Itu aturan. Saya belum pernah. Kok aneh? Itu kalau emergency. Itu waktu saya dulu sekolah itu pelajaran seperti itu. Tapi aturan terbaru katanya nggak boleh. Orang nakal. Jadi untuk dulur-dulur di TWD Internet ini ya itu tadi sekilas tentang tugas seorang nakoda, mulai dari malimnya, dari apa tadi teknik tadi orang mesin perwira teknik. Perwira mesin ada lagi. Kalau kita kan perwira nautika. Dek. Berarti yang di depan itu ya, yang ngatur. Dek itu operasional di atas kapal untuk menjalankan kapal. Menjalankan kapal. Di atas kapal itu masih ada ada mualim satu adalah bagi muatan kan. Mualim satu muatan adalah bagian khusus peta. Untuk mempersiapkan peta kita. Peta perjalanan. Makanya pakai peta berapa kita kemana itu. Ya nanti yang mengukur dia. Mualim 2. Kalau mualim 3 adalah peralatan keselamatan pelayaran. Itu keselamatan. Sekoci, renang gitu. Ada lagi di bawah kita adalah KKM, kepala kapal mesin. Itu setara dengan kita mualim 1 dengan saya. Dia adalah perwira yang menguasai mesin. Siap. Kalau mesin saya agak kurang paham karena bukan bidangnya tadi. Ada sedikit masinis 1, motor induk, masinis 2, ini motor bantu, mualim 3 itu bagian listrik. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ya, kompleks ya kapal itu ya. Bukan cuma sekedar jalan enggak ya. Harus ada prosedur, makanya sama dengan pemerintahan di Kabupaten Magetan juga. Pak Bupati tugasnya apa, wakilnya tugasnya apa, kepala dinasnya tugasnya apa. Ya kita dari pemerintahan di kapal kembali ke darat hampir sama kan itu. Jadi SOTK istilahnya. SOP-nya sama. Kalau ada kejadian kita berita acara pencurian film itu ada juga. SOP-nya sama ya. Sama gitu. Makanya sekelas Nyun Sewu istilahnya X dari kapal itu biasanya begitu turun ke darat mereka orang yang tangguh semua. Saya lihat seperti itu karena kerasnya dunia di laut itu kan. Di laut ini melepumi waktu di perjalanan ke sini tadi sempat cerita toh. Jadi gelombang seperti itulah ya. Ya memang seperti itu. Memang ya saya sangat ya semua itu risiko kerja tetap ada. Tapi namanya kalau nanti pelayaran selagi sudah lepas tali sudah. Bismillah. Di depan ada apa ya harus terus. Tapi ya tetap kita kalau memang ada emergensi benar ada cuaca buruk diperbolehkan kita balik putar haluan atau menyelamatkan kapal kan gitu. Jadi rumiyin nyuwun sewu waktu dengan bertugasnya terkait dengan harimu juga. Misalnya arek budal layar itu minta doa restu dengan ibu betul. Oh jelas saya. Jelas. Ritualnya khusus. Biasanya ritual itu. Saya sebelum berlayar
Oke. Saya kalau saya dulu bujangan, Oke. saya itu mesti ini kelemahan orang kita, homesick. Homesick ya, kangen omah. Kangen omah Terus repot nih, ra iso maju. Ben mulih. Bikin goli apa biasanya? Saya Ben berapa itu? kalau sama ibu saya bawa daster kan. Oh, dasar. Wah, itu. Kan macam-macam. Enak sing gue bantal omah. Bantalnya wis padahal tara karo-karo gowo ya. Ya. Itu kalau saya pulang layar saya datang ke ibu saya waktu itu ya namanya orang tua tuh terus jenengan bilang tadi. Orang tua tuh tidak meminta hal-hal yang terlalu besar. Betul. Orang tua tuh datang, kita salaman, kita istilahnya bercerita dengan pekerjaan kita, berhasil kita. Dijak ngobrol kan gitu. Nggih, pun seneng nih. Sudah senang gitu. Ya, terus kadang-kadang juga nih, ya saya juga ini termasuk hari ibu ini ibu saya bilang gini, ini sekolahmu mahal, ini semua itu untuk semuanya, barangkali seperti itu. Kebanggaan orang tua itu bila mana melihat anaknya pakai seragam, kan gitu. Padahal seragam waktu sekolah itu mahal, sekolah saya mahal. Soalnya wong tuwek kadang-kadang nek nyon sewu nek ngerti anake seragam mentereng kan ya bangga. Dari itulah kadang-kadang saya udah. Karena orang tua saya pingin saya sekolah kerja dengan manusiawi lah, dengan kebanggaan keluarga. Mau tidak mau saya pulang ya pakai gini kan gitu. Walaupun di depan rumah saya lepas jaket baru masuk kan gitu. Itu kan gitu. Kita cukup trik-trik kan. Betul. Untuk demi membahagiakan ibu tadi. Sampai ya istilahnya jenengan ngalahi ya. Ngalahi gitu. Waktu ibu saya meninggal, saya udah keluarga sama istri saya. Waktu itu saya dulu terakhir saya di penyeberangan Ujung Kamal. Waktu itu saya Ujung Kamal. Itu kapal feri ya, Surabaya Madura. Itu kan waktu ibu meninggal. Waktu itu saya habis jaga. Karena ibu saya meninggal, saya tinggalkan kapal. Saya jaga, saya tinggalkan kapal. Saya itu dari Kamal sampai Bungurasi, saya itu nyewa taksi Habis itu dari taksi saya itu nggak bisa ngomong. Saya nangis, mau ngomong apa, bilang gitu. Habis dari Bungurasi ke Madiun. Saya ngasih uang sama kondektur. Tolong Pak, saya gitu. Kalau ada orang ngamen, jangan pelit naik Pak. Saya minta tolong Pak. Ibu saya meninggal. Dari kata-kata seperti itu, saya terima kasih juga lah sama kru bis. Sumber Kencono. Sumber Kencono. Makanya dari ibu saya ingat itu. Saya dari Sumber Kencono, saya bilang seperti itu, saya kasih uang, tenang semua, nggak ada yang jual nggak boleh naik. Alhamdulillah, saya pulang. Saya pakai seragam ini. Ya alhamdulillah saya dengan karena saya berhasil dari orang tua itu saya pakai ini. Ya saya merasa ternyuh. Saya harus mengangkat jenazah ibu saya dengan seragam saya. Dengan kebanggaan saya. Karena kebanggaan beliau mungkin satu-satunya putra yang mungkin bisa jadi kebanggaan keluarga kadang-kadang seperti itu. Ya semua berhasil. Cuma saya kan kadang ya dari ibu tadi, doa dari ibu, saya bisa seperti ini. Gitu. Istilahnya buatan ngiro dengan perjuangannya. Karena tetap namanya proses perjuangan itu tanpa doa orang tua tuh nggak bisa. Memang betul. Makanya sepinter apapun tanpa restu orang tua dia berhasil tapi tidak sempurna. Ada yang kurang. Tadi. Jadi biar komplit ya memang doa restu seorang ibu memang harus kita jadikan senjata rohani, kekuatan rohani seperti itu. Jadi dulur-dulur, kebetulan ini tadi wis jam piro iki? Jam 09.00 Ini untuk dulur-dulur Jabung TV, matur suwun tadi terkait dengan Hari Ibu bahwa poinnya bahwa kita sebagai anak itu harus berbakti pada orang tua. Betul sekali. Dengan cara simpel sebenarnya. Orang tua itu jarang saya kira jarang dan mungkin tidak ada yang minta aneh-aneh ke anak. Betul sekali. Pokoknya anak itu harus berbakti. Baktinya caranya seperti apa? Ya, misalnya orang tua
bilang le sekolah sing rajin. Ya harus rajin. Sekolah sing sregep, harus sregep. Ya, betul. Walaupun itu wah males aku loh. Nah, untuk bagaimana membuktikan bahwa jenengan sebagai orang yang berbakti pada orang tua, mau nggak mau harus berusaha. Malesnya dihilangi, semangat rajinnya untuk membanggakan orang tua. Betul sekali. Karena zaman sekarang era milenial ini, Pak. Ya, ini sangat berat ya. Berat. Persaingan. Ya. Karena generasi mungkin zaman dulu masih enteng lah, karena saingannya masih terlalu banyak. Tapi zaman sekarang dengan grade ekonomi yang hampir sama, menengah ke atas rata-rata lah saya bilangnya. Persaingan itu makin kuat. Ketat sekali. Ya. Semakin ketat. Ya makanya sekarang ya digital, tes apa pakai digital. Mau tidak mau kita harus bagaimana ya, belajarnya super lagi, naik lagi. Tapi kadang-kadang ya itu saya kembali lagi, namanya kasus. Betul. Kasus tetap mengembang, kasus sosial tetap mengembang. Makanya kayak ya saya sih nun sewu dengan ya saya minta maaf. Kadang-kadang kan dari era digital itu kadang-kadang menghilangkan rasa manusiawi. Betul. Kemanusiawinan kita hilang kadang-kadang. Ada istilahnya yang pengabdiannya itu tidak diperhitungkan. Sepin kemarin nun sewu kita juga kawal P3K ya, pekerja tes guru itu P3K. Yang paling ruwet itu ya nun sewu ini, maaf ini saya pribadi, kalau saya salah saya minta maaf. Orangnya udah umur, udah usia, udah masuk afirmasi usia. Tahu-tahu dia kalah sama digital. Ya jatuh juga. Karena mungkin parameter digital tadi kan dia cuma algoritma. Kalau kita bilang tentang teknik algoritma itu cuma angka dan angka. Betul. Jadi tentang pengabdiannya seperti apa itu nggak terlintas di situ, nggak tersentuh lah. Ya makanya gini, kadang untuk itu tadi lah. Kalau zaman dulu memang pengabdian memang tetap ada kan gitu. Kalau sekarang latar belakangnya sejarahnya bagaimana, masa perjuangannya berapa tahun itu diperhitungkan kan gitu. Kalau sekarang ikut tes itu kemarin udah saya dengar tuh, waduh, saya bilang, ya ngeri juga sih gitu. Ya memang ada plus minusnya. Ya, jadi era digital, era telur plusnya itu mungkin kecepatan, cepet gitu. Tapi minusnya rata-rata memang kalau kita langsung apa istilahnya terlalu melihat teknologi adalah segalanya, kita menyampingkan kemanusiaan. Kan gitu, betul. Jadi mungkin ke depan sebagai generasi muda yang era milenial ini harus menggabungkan. Iya betul. Nek cuma WA tok kayaknya nggak sip lah. Bagusan tuh lewat kopdar, ketemu langsung, silaturahmi langsung. Oh iya. Itu nggak bisa di. Dengan bilang silaturahmi, saya itu besok silaturahmi juga. Dengan siapa, Pak? Dengan seluruh alumni pelayaran kami, SBMBS AE Sekarisian Magetan. Oh, Sekarisian Magetan. Madiun. Baik itu. Dan tadi jenengan bilang tadi fungsinya juga ada juga. Kopdar itu istilahnya satu silaturahmi terus tadi, kedua saling memberitahu informasi pekerjaan juga gitu. Ya di Magetan tuh pelaut-pelaut banyak di luar negeri sebenarnya. Malah saya sudah luar negeri Singapura sama Malaysia aja saya. Oh junior saya sudah di Eropa ada, Amerika ada juga. Afrika. Gitu. Kalah sama junior saya. Tapi nggak apa-apa lah, karena hidup itu seperti air mengalir. Betul. Kata Mas Kawon ini itu seperti air mengalir. Mas Kawon ini di ora neng. Lho, piye iki ceritane sing di omah iki teko rene ora? Ora rene tenan iki tak jol iki sertifikate. Aku ngerti lah modele ini sertifikatmu iki. Ayo. Lah ini kan kumpung dulur-dulur yang ada di Jabung TV wis on burung iki, Mbak. Udah ya, yang Jabung TV matur suwun. Ini tadi Jabung TV istilahnya kita namu, tapi kebetulan kuncinya saya bawa serepnya. Karena RW 1000 itu harus punya serep segala penduduknya. Jadi kita bisa masuk waktu emergency. Karena tadi nunggu jam 8 emergency nggak datang, nggak ada ya langsung kita on kan. Kita oglek dewe tadi apa jenenge iku gensete nyala kabeh lampune oke. Ya betul. Jadi untuk biar merefresh ya untuk dulur-dulur yang mungkin Jabung TV request lagu atau gimana, monggo sambil kita
nunggu mas kawonnya biasa ya sing di omah ben piye ceritane mbah nggawa digawane apa Mas? Digawane gajah apa digawane cemple? Mbah kayane suwi ra teko-teko mau. Se tak golekane se menawa eneng request. Request yang mau request silakan bisa langsung komen-komen di bawah ini. Nah, mana nih? Oke lur, yang di Jabung TV maupun di Magetan Boys Paul maupun di Beni Setiawan Magetan. Oh iya Mbak Tigia Lewung yo iki tok singan. Oke, mau memenuhi pamundhute ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Halo, selamat malam Dan. Waduh, sepurane ini. Saya menguasai dulu ini. Ini saya mau terbang. Waduh, iki meneh. Terbang kondi. Terbang mana ini? Lah saingan kalian jenengan. Oh, iya. Oh, lah iki ribet. Neng kono ora apa-apa? Hah? Neng kono ora Aku apa-apa? harus terjun iki. Terjun bebas apa? Terjun. Ya perlengkapan terjun saya sudah siap. Iya. Oh iya iya. Wow, kayak Superman. Nah, Oh iya. Jabang Iki apa iki? Oh, kompor tim. Iki anu ki ya? YouTuber ki ya? apa jenenge ya iki? Kompor, nggonmu neng lho kompor iki lho. Iklan iki kok. Iklane sapa? Iki ngono nadi Ya ya. ora apa-apa, sing diceritani mau ya, Pak ya. Halo Mas. Iya. Sing di tukang son iki. Mas apa ya jenenge lali aku. Mas sapa ngerti rene? Kompor tim. Ya. Miftahul. Oh iya betul, Mas Miftahul. Nah, kowe iki apik kayane aku njaluk ya. Kompor. YouTuber kondang kaos Magetan. iki ki Piye, piye? gampang. Tuku perangkat elektronik Oh kaya. di kompor. Kaya. Hah? Sonmu. Oh anyar ya. Hah? Oh, tembung modali tenan ya. Loh, cake. Ini dilawan. Nggih monggo, monggo. Wah, sepunten ganggu nih. Loh. Niki mau piye ceritane niki mau? Jenengan kok mun iso saged dugi dalem niku? Lah, iki kan ceritane ngene. Nggih. Kowe ngerti dhewe to, aku setiap wargaku di omah anyar, aku mesti nyedaki. Lah terus? Kuncine tak duplikati kabeh. Wow, lah. Lah iki tak dodok ping 3, tak dodok ping 3, tak WA ping bolak-balik ora mbok saut. Ngertiku nek apa ngeriku ning jero ning apa-apa. Awakmu mbuh keserimpet kabel ra iso mlaku. Apa kesetrum? Kan aku ora ngerti to, makane tak parani langsung. Ngono lho. Oh, ditimbali Pak Dicong. Oh, Pak Dicong maleleh. Pak, iya nggih. Pak Camat Panean. Nggih, supados tindak kantor kecamatan. Oh, nggih siap. Mantap jiwa. Piye ning apa bocoran apa? Paringi hadiah. Alhamdulillah. Di. Di. Mengke. Ojo mongko di. Dudune. Selamat malam Pak Dicong. Oke, siap. Kalau ini dahar duren ya alhamdulillah telas. Kowe iki mameri tok kulino. Kok ya namung bagian kulite. Pak, Apri nyon sewu, awake dhewe rene bolak-balik yo ambune tok ya. Eneng kulite iki teko sampah ngono lho. Nemen wong kene iki. Jan niku nggih bagian kulite wae kowe. Bagian resik-resik. Nggih. Tapi ya ora apa-apa. Kale ponggene. Sing penting sehat. Alhamdulillah. Kok dhuwit tuku dhewe ning dalan, Pak. Siap. Sing akeh ngarepe kono akeh. Kula nggih jarang ngertos ngene duren niku ta pundi. Ya piye-piye. Iya. Alhamdulillah Pak Supri. Nggih. Sehat walafiat nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah niki lho Pak Supri. Kula niki jane rada gelo, Pak. Sik ya anu motorku jagani kayane guling. Guling jagani sik. Rada gelo datang Simbo. Oh, ngoten. Lah niki nyuwun napa-napa mboten diparingi. Oh. Nggih. Lah pripun kados ngeten iki? Lah jenengan sakniki pun sukses. Lah kula dados tukang ngarit terus niki. Lah nggih. Kados pundi? Ngeten Mas kawan. Nggih. Nuwun sewu. Kula niki ngriki nggih karena hari ibu. Kan gitu. Nggih. Karena ibu saya dulu bangga dengan uniform saya, dengan seragam saya. Saya karena hari ibu saya ingat, oh ya. Insya Allah semoga ibu saya sudah di alam sana ya. Nggih. Ya semoga jari wong Jawa itu lah ya. Ingin wong Jawa lah. Nggih. Saya berkebanggaan ini barangkali itu Dipersembahkan. ya dengan ibu tercinta yang sudah di sana. Sudah di Kan sana. itu makanya Nggih. tadi jenengan seperti itu yo. Ibu ini malati loh. Lho saestu. Nah, gitu. Nggih. Lah nanti ilmu sepuh kali mbahe. Ah,
niki kula rada gelo nyuwun napa-napa, mboten dituruti sekolah, mboten dituruti gelo datang mbok kula. Oh, nggih. Lah napa mbok tiri, ate mbok tiri? Mboten, mbok saestu nggih. Karena ngeten nun sewu, ibu itu ada dalam keilmuan itu ada dua jenis kan gitu. Ada yang ibu biologis, ibu dan asli biologis, dan ada ibu sosial kan ya. Iya, betul. Tapi spesifiknya, spesifiknya kan istilahnya orang tua ibu yang istilahnya mengadopsi anak. Mau tidak mau kan dia langsung ngambilnya ke ibu kan gitu. Itu sosial, saya seperti itu. Kalau tadi terjadi ada sosial juga ibu guru itu juga termasuk ibu kan gitu. Mungkin ibu angkat itu. Tapi ibu angkat yang sing api-api itu. Tapi banyak yang baik lah namanya ibu angkat. Ya dilihat dari sisi baiknya saja. Ya betul sekali. Betul. Yang namanya manusia kan tetap tidak ada yang sempurna. Amin. Banyak kekurangan. Ya betul. Kalau kita melihat dari sudut yang baik, insya Allah yang muncul akan baik juga. Iya. Kalau kacamata kita jernih, kalau melihat apapun kan juga jelas. Betul. Makanya kan kurek kacamatanya ketok iya. eleke mawon. Makanya kan gini, ya alhamdulillah saya sebagai pembantu pemerintah juga itu juga mempromosikan ada istilahnya kan ada PUG perseteruan utamaan gender perempuan kan itu intinya kan istilahnya laki-laki dan perempuan hampir sama disamakan gitu intinya hak laki-laki dan perempuan hampir sama. Lho nek dipadakne nggih mboten mathuk. Lah mengke terus pripun nek dipadakne jaler kalih estri kok sami. Nggih mbok benten. Yo intinya dalam hal-hal tertentu kan gitu. Istilahnya dalam karir umpamane istilahnya sakniki kan wonten tentara wedok, tentara lanang kaya ngoten niku. Kan ngoten. Dan istilahnya memang ada sekarang itu di setiap departemen atau di setiap kayak dewan itu harus ada peran perempuan muncul di situ. Berarti perempuan itu tidak istilahnya tidak harus monoton laki-laki kan gitu. Kan perempuan harus sama kan gitu. Memiliki tugas fungsi peran yang berimbang lah barangkali. Nggih, makanya dari persamaan gender itu kan menimbulkan positif. Berarti kan sekarang di Magetan juga banyak kepala dinas juga perempuan juga ada. Ibu wakil bupati juga perempuan kan gitu. Saya ini sudah napa nggih? Artinya tidak membedakan. Ya, kalau betul. dulu kan hanya dapur, sumur, kasur, katanya begitu nggih. Betul sekali. Kalau ini sangat bangga juga karena dari Kabupaten Magetan, dari PUG program pemerintah kita juga dapat juara nasional masalah persamaan gender nasional, kita juga juara. Makanya ya alhamdulillah peran perempuan gender persamaan gender itu di Magetan sudah diakui nasional. Mantap loh, hebat. Ini kelas Magetan sudah diakui nasional. Gitu. Artinya berarti di Magetan sudah tidak ada perbedaan yang mencolok. Ya, tidak, sudah. Pria dan wanita. Sudah bagus gitu. Saya itu nunggu istri saya. Istri saya mau ke sini. Nuwun sewu, sebelum ibunya masuk. Ini sebenarnya seragam apa sih, Pak? Wah, ini seragam saya kembali lagi. Kowe wis telat we, dek nyanti paramu. Wis tak critani mau. Kembali Pak Dicong.